Ya teman-teman, selamat datang di Kios Cetak Project. Kali ini saya mau mereview ya baju polo menggunakan sablon DTF dan bordir ya. Jadi ada beberapa teman-teman yang banyak tanya juga di komentar, Bang gimana nih kalau polo shirt pakai sablon DTF sama bordir, lebih bagus mana, lebih kuat mana, yang mana lebih oke nih Bang gitu kan. Baik, sebelum kita bahas ke poin, saya mau menjelaskan dulu ke teman-teman semua. Di depan teman-teman ini ada polo shirt yang udah selesai kami kerjakan. Nah, ini menggunakan bordir ya, dan juga ada yang menggunakan sampling pakai sablon DTF dengan logo kami, yaitu logo Kios Cetak ya teman-teman. Jadi yang perlu teman-teman kenali adalah jenis bahan. Jadi pertama, kalau teman-teman lihat ini bahan yang biasa dipakai polo pada umumnya itu menggunakan bahan jenis Lacoste ya. Jadi dia jenis bahannya berlubang seperti ini, titik-titik ya, kayak nggak rapat kayak kaos biasa, enggak. Nah ini ada lubang-lubangnya, nama jenisnya Lacoste ya. Ini yang biasa dipakai di pasar umum. Nah, terlepas dari Lacoste itu ada beberapa pilihan bahan, yaitu ada Lacoste Katun, ada Lacoste CVC, dan juga ada Lacoste PE atau polyester. Nah, itu semua tergantung dari jenis bahan, sama ya, dia tipenya berlubang. Untuk selama namanya Lacoste pasti dia sama. Nah, untuk menentukannya dia bagus atau enggaknya itu dari jenisnya katun, dia masuk ke kategori katun, CVC atau polyester. Nah, terlepas dari bahan itu, kita bahas di bahan ini dulu ya. Ini bahan Lacoste CVC, artinya viscose katun, yang memang kalau dilihat dari segi bahan itu sendiri, dia berbentuk ada pori-pori, yang memang beda dengan bahan kaos oblong, kaos pada umumnya yang biasa kita pakai, kaos sablon ya, itu kan bahan permukaan bahannya licin ya, rata, nggak ada lubang-lubang seperti ini. Nah, biasanya yang umumnya memang pakai sablon. Nah, untuk bordir dari segi kualitas ya, kita akan bahas pertama kelebihan dan kekurangan bordir. Yang pertama, kelebihan bordir adalah dari segi durability ya, kekuatan. Kalau dari segi durability, oke, kita akui bordir kualitas, dengan syarat bordir yang dipakai adalah bordir komputer. Tapi manakala bordir yang dipakai ada bordir manual ya, kita nggak bisa jamin, karena dia walaupun mesin juga, itu kemungkinan rusak juga pasti ada. Tingkat kerapatan yang dihasilkan dari mesin bordir manual itu berbeda dengan bordir komputer ya. Dari segi kekuatan juga kerapihan itu pasti berbeda, yang namanya mesin manual dan mesin komputer. Nah, kebetulan kami menggunakan di sini komputer ya, jadi nggak perlu khawatir untuk hasilnya dan ketahanannya. Nah, kemudian selain dari kelebihan dia kualitas, kekuatan, di situ ada harga, cost produksi yang digunakan menggunakan bordir itu cenderung lebih tinggi daripada sablon, karena memang memakan watt ya, itu kan mesin ya. Kalau kuantiti sedikit dia kena lebih mahal, objeknya sulit juga akan kena lebih mahal. Nah, terus selain kelebihan pun ada kekurangannya, yaitu dari segi warna ya. Untuk detail warna yang banyak ya, dia hanya maksimal 5-7 warna. Itu sudah mentok dengan objek terpisah. Kalau objek tersambung yang berbentuk gambar itu harus dilihat jenis gambarnya. Kalau memang memungkinkan itu dibuat dengan film bordir 100% mirip, paling jadinya sekitar 90 ya, 90%-an kemiripannya ya. Itu kekurangannya. Kedua, kekurangan yang lain adalah cost produksi ya, dia lebih tinggi ya kan, otomatis harganya pasti lebih mahal daripada harga sablon. Tuh. Nih, dan kekurangan lagi untuk bordir komputer, maaf tidak bisa sedikit untuk sekali order, karena untuk jalan mesin itu minimal 1 kali jalan 12 kepala, paling tidak 2 atau 3 lusin, itu baru bisa kami handle untuk project bordir seperti ini ya. Jadi minimal quantity order itu sekitar 3 lusin ya, berbeda dengan sampling. Kalau sampling satuan bisa, tapi dengan syarat harganya pasti kena lebih mahal, karena dia dikenakan biaya bikin film bordir itu sendiri ya.
Nah, selepas daripada itu, teman-teman bisa cari untuk gradasi warna, dia tidak bisa, salah satu kekurangannya ya. Jadi gelap terang, warna kan misalkan kuning gelap, ke atas kuning terang, itu agak sulit tuh buat menentukan warnanya ya. Akan berbeda dengan hasil yang dihasilkan oleh sablon. Sablon bisa mengikuti warna sesuai dengan keinginan, variasi warna, banyak warna ya, dengan colorful itu nggak akan ada masalah ya teman-teman. Jadi salah satu kekurangannya seperti itu. Terus selepas daripada ini kita akan bahas di sablon ya teman-teman. Nah, sebenarnya bagus nggak sih ya bang kalau polo shirt itu di sablon gitu ya? Belakangan memang lebih banyak di bordir ya bicara. Jadi ketika kita lihat detail benang yang ditusuk di bahan gitu ya, dengan kerapatan benang bordir seperti ini, ini akan menghasilkan kekuatan yang bagus. Nah, tapi kelemahan bordir itu salah satunya juga tulisan kecil. Semakin kecil objek yang akan dibentuk, maka detailnya kurang ya. Ini salah satu kekurangannya juga yang lupa saya tambahkan tadi sebelumnya. Jadi dia hanya dengan ukuran tertentu. Nah, ini masih kebaca ya. Nah, ini benang-benang yang sepertinya agak sulit nanti dilepas, dibersihkan ketika objeknya terlalu kecil ya. Jadi itu dia salah satu kekurangannya ya. Nah, kita lanjut ke bicara dengan sablon. Ini sablon dengan logo kios cetak di bahan Lacoste ya. Ini sudah teman-teman lihat sendiri ya, permukaannya rapat ya. Jadi walaupun dia sablon, tetap ini bahan teksturnya tertutupi dengan sablon. Nah, daya kuatnya bagaimana bang? Untuk segi kekuatan, kalau menurut saya pribadi, untuk cuci ya, jadi ada kekuatan cuci, ada kekuatan setrika. Untuk kekuatan cuci mesin dan gosok ini aman ya, maksudnya sikat ya, cuci mesin dan cuci sikat ini masih aman. Selanjutnya, kalau saya sarankan kembali ke perawatan lagi teman-teman. Jadi kalau mau kualitas lebih awet, lebih lama dalam jangka pakai yang cukup panjang, teman-teman juga merawat sablon ini, kaos dengan sablonnya, yaitu dengan cara apa? Jangan terlalu lama direndam di deterjen ya. Kadang-kadang kan kita ada yang suka baju kotor direndam tapi nggak dicuci-cuci gitu ya berhari-hari, akhirnya kan itu air rendaman itu mengandung deterjen itu sifatnya panas, sedangkan ini tinta terbuat dari kolaborasi antara air dan tinta campur minyak, sehingga kalau air itu direndam dengan waktu yang cukup lama dengan kondisi deterjen panas, maka setidaknya akan merontokkan lem-lem yang nempel pada sablon ya. Terlepas dari itu ya, itu kasus teman-teman ya, kalau mau nyuci juga dengan pakai cara itu. Misalkan hari ini ngerendam, besok cuci, atau 2 hari kemudian. Jangan seminggu udah direndam bajunya nggak dicuci-cuci ya, itu yang bisa bikin merusak ya, nantinya merusak sablon itu sendiri. Mau sablon apapun ya teman-teman, bukan hanya DTF saja, sablon sekalipun yang bagus seperti kelasnya HD atau Plastisol pun bisa rontok ya, aman, karena itu sifat deterjen sangat panas gitu kan, dia mengandung unsur zat yang memang bisa merusak gitu loh. Nah, selebihnya kalau nanti sablon ini dia aman untuk detail ukuran kecil ya, ukuran kecil yang seperti ini untuk sablon juga punya teknik atau cara. Jadi caranya yaitu dengan cara menebalkan outline luar supaya nanti kita cover keseluruhan tulisannya ya, sehingga ini akan aman ketika di sablon DTF. Nah, jadi kelebihan sablon ini dari segi akurasi warna bisa sesuai kebutuhan, terus detail ukuran juga ya, warna nggak masalah, ukuran kecil juga nggak masalah, dan cost produksinya lebih rendah daripada harga bordir teman-teman. Jadi untuk kekuatan dan durability juga masih tergolong bagus ya, sekitar ya 1-2 tahun masih aman lah. Tapi terlepas daripada cara perawatan ya sablon itu sendiri. Jangan. Untuk setrika bagaimana bang? Untuk setrika ini juga butuh teknik. Jadi teman-teman yang namanya setrika itu harus tahu nih, setrika itu kan panas ya sifatnya ya, dia sifatnya berbeda dengan mesin press. Mesin press ada digital temperature controllernya itu buat ngatur suhu berapa derajat kita pakai mesin, berapa suhu yang kita gunakan. Sedangkan di setrika itu nggak ada ukurannya, itu langsung vol aja, dan itu tingkatnya lebih tinggi daripada
mesin press. Jadi sehingga ketika dalam kondisi begini, apalagi habis direndam di deterjen di atas sablon, itu saya jamin bakalan rusak atau rontok. Itu bukan cuma sablon DTF, tapi sablon apapun, semua sablon kayaknya kalau udah kena di atas setrika langsung gitu ya, dengan suhu yang overheat ya, terbilang itu pasti bakalan rusak dan hancur. Jadi ya teman-teman harus tahu hal ini juga. Kalau mau menyetrika sebaiknya dengan suhu yang mungkin setengahnya ya, lebih rendah daripada normalnya. Jangan di fullin setrika tombolnya, tombol pengaturannya, digunakan tombol setengah, kira-kira udah cukup panas kan. Jadi juga ngegosok mensetrika itu cuman buat yang lecek-lecek sedikit doang kan, sablonan paling sekilas satu kali geser juga kelar gitu kan ya. Nah selebihnya itu teman-teman bisa atur sendiri. Jadi untuk sablon DTF atau sablon lainnya juga masih bagus, cuman yang tidak saya sarankan adalah sablon rubber ya, atau pasta di atas polish jet, karena dia jenis tintanya keras ya, kaku, dan itu nggak terlalu nempel di atas permukaan bahan Lacoste yang berpori-pori seperti ini. Untuk amannya bisa pakai sablon DTF, pakai plastisol, atau sablon minyak lainnya seperti HD dan sebagainya. Selebihnya itu masih direkomendasikan. Di luar yang tadi saya sebutkan itu nggak saya sarankan. Jadi kalau mau pakai sablon juga masih aman, dengan syarat ya tadi ada beberapa pilihan sablon yang memang untuk digunakan, walaupun harganya sudah di bawah bordir ya, terhitung lebih murah daripada bordir sekiranya. Itu kembali lagi ke perawatan ya, Vers. Jadi kalau untuk dari segi awet ya sama-sama awet, cuman untuk sablon itu sendiri butuh ekstra perawatan, maksudnya nggak sembarangan juga. Kalau bordir kelemahannya bagaimana? Dia kelemahannya warna. Kalau direndam misalkan dengan deterjen lama juga, benang ini lama kelamaan warnanya pudar. Misalkan kita jumpai hari ini, saat ini warnanya masih kuning ya, ini seringnya dicuci dengan deterjen, kelamaan direndam, bisa jadi kuning ini berubah menjadi lama-lama pudar kuningnya, yang akhirnya berubah menjadi warna putih seperti itu ya. Masing-masing ada kekurangan dan ada kelebihannya, silahkan teman-teman bisa pertimbangkan. Nah kalau body untuk tulisan-tulisan segini sih masih bagus ya, aman. Tapi kalau untuk estetika gambar yang besar, yang banyak itu, saya sarankan pakainya sablon. Misalkan gambar kartun gitu ya, terus gambar vektor, gambar animasi, atau gambar logo perusahaan yang memang butuh ada objek gambarnya, itu saya sarankan menggunakan sablon, karena dia butuh warna yang detail, banyak warna, dan akurasinya juga lebih indah ketika dia menggunakan sablon. Kalau bordir kelihatannya flat, jadinya kaku, monoton sebenarnya, tapi dari kualitas dia lebih unggul. Kiranya seperti itu ya teman-teman. Ya mungkin video ini bermanfaat. Jika teman-teman punya pertanyaan seputar video ini, silahkan langsung tulis saja komentar di video ini ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel dengan cara like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.